Halo, selamat malam pemirsa One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kalau Anda tadi melihat filler yang kami tayangkan, sebelumnya Anda sudah pasti tahu siapa yang kami undang malam hari ini menjadi narasumber kita di One on One. Saya sempat membaca profil singkat dari beliau. Perjalanan karirnya betul-betul dari nol. Anak seorang petani, pernah menjadi guru ngaji, kemudian menjadi loper koran ketika kuliah, kemudian menjadi guru SMA, lalu menjadi politisi, dan sukses untuk memimpin Konawe Utara selama 2 periode. Dan tahun ini di Pilkada 2024, beliau mengajukan diri untuk bertarung di Pilkada Sulawesi Tenggara di tahun 2024 ini. Langsung saja kami sapa, saat ini sudah bersama kami Bapak Ruksamin. Selamat malam Pak Ruksamin, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Bapak. Ini mungkin informasi juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sulawesi Tenggara begitu ya. Kita ketahui Bapak tahun ini maju menjadi calon gubernur. Ya. Ada kandidat-kandidat lain juga yang mungkin dianggap cukup kuat. Lantas strategi Bapak untuk memenangkan pilkada seperti apa? Kalau pilkada ini saya sudah menang. Kenapa? Karena lahirnya putusan MK itu satu-satunya adalah untuk saya. Jadi kalau untuk Sulawesi Tenggara memang pilkada untuk Ruksamin seperti itu. Nah, jadi tapi kalau bicara soal pilkada 2024 ini kan sebelum Bapaknya di Konawe ya sebagai Bupati Konawe Utara. Bagaimana kemudian akhirnya memutuskan diri untuk maju ke pilkada 2024? Ya, yang secara kebetulan kita di periode kedua ini kurang lebih hanya 3,5 tahun. Datanglah pilkada yang serempak. Jadi kalau udah 2 periode kan nggak mungkin tinggal lagi. Jadi ada kesempatan ya kita maju lagi untuk jadi gubernur. Kebetulan banyak yang meminta melakukan komunikasi apa semua, dan alhamdulillah setelah kita coba begitu susah untuk dapat partai politik, tapi di akhirnya kan ternyata alhamdulillah kita mendapatkan melalui putusan MK seperti itu. Susah dapat partai politik, diusung 2 partai ya kalau nggak salah ya, Partai Gelora sama Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang PBB. Itu bisa cerita nggak Pak? Susahnya pada saat itu gimana sampai akhirnya ada 2 partai ini mau mengusung Bapak? Ya, kita tidak bisa berandai-andai seperti apa, tapi yang jelasnya komunikasi politik telah kita lakukan mulai dari daerah sampai dengan tingkat pusat. Yang kemudian setelah berkomunikasi berjalan apa semua, kadang-kadang ada juga yang memanfaatkan situasi dari katakanlah mengaku seperti apa. Tapi satu hal yang paling kami rasakan bahwa komunikasi ini sangat begitu berat, karena yang saya harapkan, katakanlah saya sebagai satu-satunya konstituen yang dari koalisi Indonesia Maju, karena ini sudah kita bangun pada saat Pilpres kemarin. Nah, kita melakukan komunikasi itu karena sudah terbuka di pusat bahwa koalisi Indonesia Maju juga tetap akan melakukan komunikasi politik. Itulah yang coba kita maju seperti itu. Tapi kan nyatanya tidak seperti itu, bahwa semua yang saya coba lakukan ya tetap saya dapat koalisi Indonesia Maju, tapi hanya PBB dan Partai Gelora. Nah, ini ada 3 kandidat lain ya Pak ya maju di pilkada Sulawesi Tenggara. Lantas seyakin apa Bapak nanti akan bisa memenangkan pertarungan Pak? Saya sangat optimis karena program yang saya tawarkan itu langsung menyentuh untuk kepentingan masyarakat. Misalnya apa tuh? Contohnya misalnya beasiswa gratis. Ini bukan beasiswa yang baru saya mau tawarkan, akan nanti tidak. Saya sudah lakukan di Kabupaten Konawe Utara. Jadi insya Allah saya jadi gubernur. Kan kemarin banyak yang mau pindah. Pak, bisa nggak Pak pindah KTP saya, pindah Konawe Utara? Kenapa? Supaya saya dapat beasiswa. Oh jangan, mau saya pindah, tunggu aja saya jadi gubernur. Lebih banyak lagi nanti yang dapat beasiswa begitu ya kalau Bapak terpilih begitu. Se-Sulawesi Tenggara. Dan datanya saya sudah ada berapa yang sementara kuliah, berapa yang kemudian ada di SMK, SMA, Alia, apa semua pondok pesantren yang setingkat SMA, itu sudah kita ambil datanya dan sudah kita hitung seperti apa. Data juga anak-anak yang kuliah, karena bukan hanya mereka kuliah di Kendari aja, mereka kuliahnya juga ada di Jawa, luar Sulawesi Tenggara, bahkan ada yang di luar negeri seperti itu. Kalau di Konawe Utara waktu itu yang dapat berapa banyak siswa-siswi sih Pak? Tahun 2016 ketika saya melakukan pendataan, mulai dari saya minta data dari desa, by name, by address, yang kemudian kami cek crossnya yang di kampus, itu sebanyak 2.963 anak mahasiswa. Hari ini sisa 2.220 di tahun 2024 ini.
di 110 kampus, baik yang ada di Sulawesi Tenggara, mau negeri maupun swasta, mau akademik, D4, kemudian sampai dengan S1, S2, itu semua kami data. Nah, itu berdasarkan apa tuh Pak bagi-bagi beasiswanya? Apakah semua sekolah dapat beasiswa atau mungkin ada standar tertentu yang harus dipenuhi dari siswa? Oh enggak, saya kasih semua. Oh, kasih semua? Iya. Nggak lihat nilai rapor gitu, nggak lihat IPK? Kalau dulu itu kan ada pembedaan. Nah sekarang kan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat kan dengan negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa jadi mungkin nilai IP-nya tidak naik, bisa jadi karena persoalannya karena dia lagi macul, lebih banyak waktunya untuk membantu orang tuanya jadi tukang pikul, kayak Ruksamin lah. Zaman dulu. Saya harus bagaimana membagi waktu saya untuk menjadi sales parfum, bagaimana saya membagi waktu saya untuk menjadi loper koran, kapan waktunya saya harus mengajar, mengaji, apa semua, mana waktunya untuk adik-adik. Jadi kira-kira bagaimana kita bisa akan konsen untuk mendapatkan nilai yang bagus. Di sisi lain kita diberi tanggung jawab paling tidak untuk diri kita supaya bisa kita makan untuk malam. Jadi ini beasiswa ini tergerak dari pengalaman masa lalu. Salah satunya ya Pak, yang terpaksa harus mencari nafkah sambil menuntut ilmu begitu ya. Itu pada diri sendiri. Tapi coba kita hitung pada orang tua kita. Berapa ekor sapi yang dia sudah jual, berapa bidang tanah, bahkan perahu, bahkan Lampung Petromax pun itu kadang-kala dijual. Orang bapak saya sampai jual, setrika pun dijual. Buat biaya sekolah waktu. Hanya karena untuk malu ketika datang surat sakit kepala. Kira-kira apa lagi kalau pada saat tidak ada. Kondisi yang lalu kan kita tahu. Kita bayangkan, tidak usah, artinya bayangkanlah pada masing-masing diri kita. Kira-kira seperti apa beratnya untuk kita hadapi. Nah ketika di masa saat sekarang ini kita mau beda-bedakan pilah-pilah lagi. Ini adalah negara demokratis. Saya diperintah oleh negara menjadi bupati untuk melayani rakyat saya tanpa membeda-bedakan suku, agama, status sosial atau apapun. Ya, coba saya mau tanya. Nggak usah bilang persoalan petani atau bukan petani, mau jadi kepala dinas atau yang bukan saja. Kalau di saat anaknya datang meminta untuk pada saat pembayaran UKT, pasti pusing Pak, minimal paling tidak pinjaman dulu. Mohon maaf, saya harus sampaikan seperti itu. Nah ini kan sudah Bapak adopsi ya, sudah Bapak lakukan di Konawe Utara, dan tadi juga disampaikan bahwa program beasiswa ini akan diadopsi juga ke Sulawesi Tenggara. Saya programkan untuk melakukan itu. Diprogramkan seperti itu. Apakah sudah terfikirkan berapa banyak yang dapat? Apakah sama semua anak-anak di Sultra akan dapat beasiswa itu? Saya maksimalkan. Saya maksimalkan. Kalau saya sudah niatkan, saya yakin Allah akan memberikan saya jalan seperti apa untuk memudahkan, karena saya tahu saya ditugaskan juga untuk bermanfaat kepada yang lain. Kalau hal-hal yang baik saya kira pasti ada saja kemudahan. Makanya saya katakan tadi, saya optimis saya bisa menang Mbak. Karena apa? Ya begitu beratnya saya berupaya dengan 20%, ketika putus MK 10%, alhamdulillah, berarti ternyata pilkada ini untuk Ruksami. Karena ada kemudahan di akhir-akhir begitu, di akhir-akhir menit begitu ya. Malam Jumat itu saya berdoa. Sampai sholat subuh saya kasih bangun mama saya telepon, saya punya adik-adik, keluarga semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah begitu menurut Pak Ruksamin. Tapi Pak Ruksamin, kita ingin tahu bahwa Bapak ini juga tampaknya menawarkan program-program lain kan ke masyarakat, ke calon pemilih, tidak hanya soal beasiswa tadi. Apa saja mungkin program-program lain? Jadi sektor pendidikan tadi kalau kita mau lihat itu bukan hanya pada beasiswa saja, tapi bagaimana infrastrukturnya. Infrastruktur itu bagaimana bangunannya, bagaimana pagarnya, apanya semua. Setelah itu bagaimana bangku-bangkunya apa semua. Setelah itu infrastruktur lain. Sekarang kan sudah era digitalisasi. Bagaimana kita hadirkan teknologi itu ke dalam sekolah. Bukan lagi kayak ini Ibu Budi yang pakai kapur segala spidol. Sekarang sudah harus bagaimana pakai teknologi yang kita siapkan, smart classroom apa semua. Nah terlepas dari itu, kemudian kita siapkan sumber daya gurunya. Karena kalau gurunya hanya dari itu tiap hari gitu terus dia harus ditambah bagaimana ilmunya. Nah hadirkan, kita siapkan, saya bagikan laptop. Nah ini juga saya programkan. Laptop untuk siapa Pak? Untuk guru-gurunya semua. Guru-guru kalau di sekolah, kalau di sekolah kan sudah ada Chromebook, sudah ada kita punya smart classroom yang mereka pelajari dibagikan pada saat sekolah. Nah guru-gurunya harus disiapin laptop supaya dia bisa paham, dia bisa ngerti. Infrastrukturnya juga kita bagaimana menyiapkan dia punya paket internetnya apa semua. Nah ini harus betul-betul paripurna. Belum lagi bagaimana gurunya kita sejahterakan juga mereka.
Dan itu saya lakukan di Konawe Utara. Pertama saya datang, ada satu sekolah, hanya satu kepala sekolahnya. Dia gurunya, dia juga tukang pegang kunci, dia tukang sapu. Hanya satu. Kira-kira bagaimana membagi diri menjadi 6? Sejago-jagonya orang membagi cinta 2 itu tidak akan bisa seperti membagi 1 orang guru untuk 6 kelas. Oke, concern pertama adalah pendidikan begitu. Pendidikan. Concern selanjutnya apa? Karena kan kalau untuk membangun sebuah provinsi menjadi lebih baik lagi, bukan hanya pendidikan saja. Oke, pendidikan paling penting, tapi ada aspek lain juga yang harus kita perhatikan. Apa saja Bapak? Nanti kita jawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.